besar perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menjadikan setiap kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini. Terima kasih kami boleh menikmati hari ini dengan sukacita yang dari Tuhan. Menikmati hari ini dengan berkat-berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ajar kami Tuhan lewat renungan firman Tuhan hari ini. Biar setiap kami boleh menerima rema yang baru untuk kami pakai di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bersabdalah karena kami sudah siap. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai paradoks kerajaan. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab 1 Petrus 5, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Berikut adalah firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus
kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita sekian lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, paradoks adalah suatu pernyataan atau konsep yang tampaknya bertentangan. Dalam kaitannya dengan kerajaan Allah, paradoks dapat terlihat dalam beberapa hal, misal pengajaran menghadapi penderitaan untuk menuju kemuliaan. Kehidupan yang kekal datang melalui kematian Kristus di kayu salib. Merendahkan diri untuk ditinggikan. Menyerahkan kekhawatiran untuk mendapatkan pemeliharaan Allah, dan sebagainya. Hal mengenai kerajaan Allah selalu penuh dengan paradoks yang membingungkan logika manusia karena kita memang terbatas, tetapi menunjukkan hikmat Allah yang melampaui pengertian kita. Kristus sendiri adalah raja atas segala raja, tetapi dia datang ke dunia dalam rupa hamba yang rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan umatnya. Ketika Tuhan Yesus berkata, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Matius 20 ayat 28. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-6-11, kita juga dapat melihat bagaimana Kristus memikul beban kita dan memberikan kepada kita pemeliharaan yang sempurna. Meskipun dia memiliki segala kuasa baik di bumi maupun di surga sebagai Raja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 sampai dengan 11 dimulai dengan sebuah panggilan untuk kita dapat memiliki kerendahan hati di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kerendahan hati yang dimaksud bukanlah sikap pasif atau bahkan apatis, melainkan sebuah kesadaran penuh akan keterbatasan kita sebagai manusia dan ketergantungan kita kepada Allah. Dalam kehidupan Kristus, kita dapat melihat teladan kerendahan hati yang sempurna ketika ia mengambil rupa seorang hamba, Filipi 2 ayat 7, dan dia menaati kehendak Bapa bahkan sampai kematian di kayu salib. Tuhan Yesus, Sang Raja, datang untuk kita, umatnya. Dia tidak menuntut penghormatan sebagai Raja, melainkan merendahkan dirinya untuk menebus manusia, mengangkat kita yang tidak layak ini dari belenggu dosa. Di dalam ayat 7, kita dapat melihat sebuah arahan untuk kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena Ia yang memelihara kita. Kekhawatiran adalah beban yang seringkali mengikat kita, menghalangi kita untuk mencapai potensi maksimal yang Tuhan inginkan untuk kita capai. Ketika Tuhan melalui Rasul Petrus menyampaikan untuk kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, Allah ingin menegaskan bahwa Ia adalah gembala yang baik, Yohanes 10 ayat 11, yang memelihara kita domba-dombanya. Allah juga bukan hanya Raja yang berdaulat, melainkan juga Bapa yang peduli. Di dalam Matius 11 ayat yang ke-28, kita juga dapat melihat sebuah ajakan dari Tuhan Yesus ketika Ia berkata, Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sang Raja yang mulia tidak hanya memerintah dari tahta surgawi, tetapi juga turun ke dunia untuk memikul beban kita umatnya. Dengan menyerahkan kekhawatiran kita kepadanya, kita mengakui kecukupannya dan ketidakmampuan kita. Di dalam ayat 8, kita dapat melihat sebuah perintah untuk kita sadar dan berjaga-jaga. Hal ini menunjukkan bahwa umat Allah tidak boleh hidup dalam ketakutan, melainkan dalam kesiagaan. Keamanan dan kekuatan kita tidak terletak pada diri kita sendiri, melainkan pada kuasa Allah yang melindungi umatnya. Dalam ayat 9, Tuhan Yesus memberikan penghiburan bagi kita dengan menjadi teladan dalam penderitaan. Ia menanggung penderitaan yang jauh melampaui apa yang kita alami, sehingga kita dapat menemukan kekuatan di dalam Kristus. Dalam ayat 10 kita dapat melihat sebuah janji pengharapan. Allah digambarkan sebagai sumber segala kasih karunia yang menunjukkan bahwa segala sesuatu yang baik berasal darinya. Di dalam ayat 11 kita juga dapat melihat sebuah pengakuan tentang kedaulatan Allah. Dia adalah Raja yang berkuasa selamanya.
Pengakuan akan kuasa Allah memberikan kepada kita penghiburan bahwa segala sesuatu berada di dalam kendalinya. Kristus, Sang Raja, yang merendahkan dirinya untuk melayani, kini ditinggikan sebagai penguasa atas segala sesuatu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bagaimana implementasi praktis yang dapat kita lakukan? Yang pertama adalah hidup dalam kerendahan hati. Jangan sombong, baik kepada sesama manusia, terlebih kepada Tuhan. Yang kedua, menyerahkan kekhawatiran kita kepada Allah. Jika kita menolak untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepada Allah, maka sama saja dengan kita meragukan kuasa-Nya. Yang ketiga, berjaga-jaga terhadap iblis. Membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari adalah cara kita berjaga-jaga dan memperlengkapi diri dalam melawan serangan iblis, termasuk dalam hal kekhawatiran. Yang keempat, beriman sekalipun berada di dalam penderitaan dan mengakui bahwa Allah adalah Raja yang berkuasa selamanya, memberikan penghiburan di tengah berbagai ketidakpastian dunia. 1 Petrus 5 ayat 6-11 mengajarkan kepada kita bahwa Allah Sang Raja melayani umat-Nya, kita, dengan memikul beban kita, melindungi kita dari musuh, dan membawa kita yang percaya kepada kemuliaan kekal. Yesus Kristus menunjukkan teladan dalam pelayanannya sebagai Raja yang rendah hati. Mari kita meneladani Sang Raja yang melayani dengan hidup untuk melayani sesama, bersandar kepada Allah, dan hidup kita adalah hidup yang memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan untuk kasih Tuhan yang masih dilimpahkan kepada setiap kami pada hari ini, sehingga kami masih dapat berefleksi dan berproses untuk menjadi pribadi yang lebih sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Melalui firman Tuhan dan renungan yang kami dengar pada hari ini, kami juga belajar bahwa karena dosa maka kebenaran Allah menjadi sesuatu yang asing bagi kami, dan kami tidak dapat melihat kemuliaan dan kedaulatan Allah dalam hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan dari kesalahan kami, dan biarlah terang kasih Kristus terus menyertai setiap langkah hidup kami, sehingga kami dapat mengerjakan apa yang baik, benar, dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kini kami kembali memohonkan dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.